Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, kita memaknai firman Yesus Tuhan ini di dalam semangat Spirit Sinode yang telah diumumkan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus pada tanggal 10 Oktober kemarin di Roma dengan tema untuk gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Sebuah tema yang menarik, mengajak seluruh gereja, mulai dari pimpinan, para klerus, umat Allah, berjalan bersama-sama di tengah dunia dewasa ini, dan ke depan sepanjang kehidupan gereja di dunia ini, berjalan di dalam jiwa semangat persekutuan, berpartisipasi, dan bermisi. Bagi gereja kita di Keuskupan tentu bukan hal yang baru, tapi sinode yang diangkat oleh Bapa Suci kita maknai sebagai penegasan kembali, peneguhan kembali kepada perjalanan gereja Keuskupan selama ini, secara khusus sejak Bapak Uskup Darius Senggawa yang menggembalakan kita di sini dalam cita-cita yang sama sampai dengan saat ini. Kita berjalan membangun persekutuan menjadi gereja umat Allah dengan fokus dan lokus di KBG sebagai gereja persekutuan yang partisipatif dan misioner. Papa Suci mengajak seluruh gereja semesta dalam sinode dengan cara dan bentuk yang baru. Kalau dulu sinode di Roma itu berlangsung, Bapa Suci memanggil para uskup ke Roma untuk memulai bersinode. Kali ini Bapa Suci memulai dalam satu proses yang baru, mulai dari tiap-tiap gereja lokal, lalu naik kepada gereja dalam persatuan persekutuan sebagai konferensi, lalu lanjut kepada gereja kontinental, persekutuan para uskup dalam satu benua atau satu wilayah, dan pada akhirnya berpuncak di Roma. Sinode itu resmi Bapa Suci minta dengan misa hari ini di tiap-tiap keuskupan sedunia, mulai hari ini untuk mulai proses berjalan bersama. Maka kita mengadakan, memang dalam situasi pandemi, kita tidak bisa membuatnya secara maksimal. Informasi, sosialisasi tidak berjalan sebagaimana tentu kita harapkan. Maka mungkin saja umat yang hadir juga berpikir, ada apa? Maka hari ini ada misa seperti ini. Saya juga memanggil para pastor kita melalui Romo Fikcen yang adalah narahubung resmi dari keuskupan dengan KWI. Karena tiap-tiap keuskupan harus mempunyai narahubung yang akan membawa semuanya ini sampai pada puncak sinode di Roma. Saya minta untuk secepatnya mengambil
memanggil pertemuan, maka kami rapat juga pada hari-hari kemarin. Dan Romo Paroki Katedral mendapat tugas untuk coba mengatur supaya merayakan, karena ini resmi diminta oleh Bapak Suci, kita merayakan atas nama seluruh umat keuskupan di Gereja Katedral pada hari ini. Saya juga mewajibkan umat di tiap-tiap paroki untuk memilih salah satu hari Minggu dalam bulan Oktober ini untuk merayakan ketika tidak sempat merayakan bersama di katedral. Sehingga hari inilah resmi perayaan kita untuk membuka sinode yang akan berpuncak di Roma pada bulan Oktober 2023. Sinode keuskupan ini akan berlangsung mulai hari ini dan sampai pada bulan April 2022. Sebentar akan diumumkan, disampaikan tim khusus, panitia khusus yang akan memandu bagaimana sinode di keuskupan kita berjalan, karena nanti hasilnya dibawa ke Jakarta, ke KWI, lalu akan dilanjutkan ke Roma. Maka saya mohon kita semua umat, kamulah yang sempat hadir ini menjadi penyambung lidah, menyampaikan kepada umat bahwa kita sekarang sudah mulai dengan sinode, satu cara baru, langkah baru yang Paus Fransiskus menetapkan bahwa sinode yang berpuncak di Roma mulai di tiap-tiap keuskupan. Kita sebagai komunitas yang partisipatif menjalankan misi, sinode ini mengajak kita untuk membaharui diri, juga untuk bertobat, karena kita berjalan selama ini mungkin masih tertutup. Bukan gereja yang membuka diri kepada dunia, gereja yang Bapak Suci harapkan adalah berjalan bersama-sama, para pemimpin bersama umat, berjalan sebagai satu komunio persekutuan untuk mendengarkan. Tentu pertama-tama mendengarkan Tuhan, mendengarkan satu sama lain dalam jiwa persaudaraan dan iman, dan juga berpartisipasi dalam misi Yesus membangun dunia ini menjadi dunia yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dunia yang makin bersaudara. Misi Tuhan adalah membangun kerajaan Allah dengan mewartakan Injil. Kita mengambil bagian di dalam misi Yesus di tengah dunia dewasa ini. Tapi pertama-tama Paus menyeruskan ada pertobatan. Gereja harus bertobat. Kita semua harus membaharui diri supaya menjadi saksi di tengah dunia dewasa ini. Ada banyak tantangan, banyak situasi yang sebentar juga akan dibacakan rumusan-rumusan yang menjadi penuntun bagi kita dalam bersinode. Semua kita diajak untuk menjadi pelayan. Bagaimana Yesus katakan, saya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa. Semua kita pelayan, mulai dari paus, para kardinal, uskup, para imam, pemimpin-pemimpin umat, siapa saja, kita semua adalah pelayan. Jabatan, posisi yang setiap umat miliki, setiap pemimpin miliki adalah pelayan. Kita hidupkan pelayanan itu juga di dalam semangat dan jiwa pengorbanan. Gereja dewasa ini harus banyak berkorban, harus banyak menderita untuk penyelamatan. Mulai dari gereja itu sendiri, diri kita sendiri harus banyak korban. Karena Yesus Imam Agung sudah mulai dengan berkorban. Santo Paulus mengajak kita harus bangga dengan Yesus Kristus yang telah datang dan mati untuk kita, berkorban untuk kita. Dan kita harus berani dengan bangga datang kepada takhta kerahiman Allah untuk menerima berkat demi berkat bagi hidup kita. Dan itu adalah pertobatan, pembaharuan diri. Selanjutnya seperti apa? Nanti ada tim khusus yang akan mendampingi umat di tiap-tiap paroki
Dan saya berharap partisipasi dari kita supaya kita boleh merefleksikan, merenungkan, membaharui diri dan pertobatan kita, dan boleh memberi masukan-masukan penting kepada Bapak-Bapak Suci lewat KWI dan juga lewat konferensi para uskup untuk kemudian menjadi satu di Roma pada bulan Oktober 2023. Kita doakan supaya Tuhan menyertai dan memberkati kita, walau kita masih pada situasi pandemi yang membuat kita tidak secara maksimal untuk berjalan bersama sebagai satu gereja persekutuan yang partisipatif dan misioner. Bunda Maria mendampingi dan mendoakan kita sekalian. Amin.